Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon guru semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas IPA 7, PPG Prajabatan Universitas 11 Maret tahun 2023 yang beranggotakan Akmalah Husnul Farida, Diah Utami, dan Lutfia Fajar Khairun Nisa akan memaparkan materi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, tepatnya pada topik pertama yaitu mengenal peserta didik. Pada video ini akan dijelaskan mengenai teori belajar dan teori perkembangan. Ada berapa sih teori belajar ataupun teori perkembangan itu? Dan juga di akhir video akan ada beberapa kasus yang relevan dengan teori belajar. Penasaran? Simak videonya sampai akhir. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori ini adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran, menurut Zulhami tahun 2015. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulusnya dan juga responnya. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Teori ini tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan atau motivasi dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan peranan aksi atau stimulus. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang keenam, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi yang sederhana hingga materi yang kompleks. Yang kedua, guru akan lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar atau biasa disebut sebagai teacher-centered learning. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori belajar sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif dari Bandura, silakan amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan.
Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam pembelajaran observasional, yaitu atensi, retensi, produksi, dan juga motivasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu atensi. Sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua, retensi. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain, anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Ketiga, produksi. Agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Yang keempat, motivasi. Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. 1. Fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. 2. Tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. 4. Peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapat kepuasan dan respon rangsangan yang positif. 5. Melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Kemudian diakhiri dengan respon rangsangan positif. Selanjutnya yaitu penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. 1. Minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 3. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. 4. Meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. 6. Meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori konstruktivisme. Pengertiannya adalah pembelajaran menurut teori ini mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan juga pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada teori konstruktivisme menurut John Piaget. Saat manusia belajar telah terjadi 2 proses dalam dirinya, yaitu yang pertama adalah proses organisasi informasi. Proses ini ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah proses adaptasi. Proses ini menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau yang dinamakan asimilasi, dan juga mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Belajar merupakan proses yang secara biologi sebagai proses dasar. Proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Konsep zona perkembangan proksimal merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Selanjutnya adalah scaffolding, merupakan pemberian dukungan dan juga bantuan kepada seorang anak yang sedang dalam awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang sedang dihadapinya. Penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, yaitu dengan guru menghargai gagasan atau pemikiran siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, yaitu guru mendorong siswa untuk menghubungkan konsep melalui analisis prediksi ataupun mempertahankan gagasan atau pemikirannya.
Teori humanistik bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu, yaitu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Penerapan teori humanistik. Yang pertama, pada awal kegiatan pembelajaran, guru mengidentifikasi kemampuan siswa dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Yang ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya adalah teori perkembangan. Teori ini merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Tahap perkembangan peserta didik yang pertama adalah perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan fisik individu yang berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama adalah perkembangan fisik pada masa bayi, pada masa kanak-kanak, pada masa remaja, dan juga pada masa dewasa. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada tahap sensori motorik. Itu dimulai dari lahir sampai usia 2 tahun, yaitu bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik mereka, mencapai dan juga menyentuh. Yang kedua adalah tahap praoperasional dari umur 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Pada tahap operasional formal ini, anak telah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Berbekal kemampuannya tersebut, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya berkembang secara kompleks. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional. Ada dua teori, yaitu yang pertama, teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Kita mulai dari yang pertama, teori ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu, sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Yang kedua, teori Erik Erikson memandang perkembangan hidup masyarakat secara bertahap. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar memiliki perkembangan yang normal. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada perkembangan ini, anak-anak memiliki potensi moral yang siap untuk dikembangkan melalui berbagai pengalaman sosial yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Selanjutnya adalah penyelesaian kasus. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua?
tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal tadi. Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa, metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban pada penyelesaian kasus 1 nomor 1, pada pelajaran matematika, pemberian soal pada siswa tentunya sangat penting untuk aplikasi materi yang sedang diajarkan. Pemberian soal beserta contoh pengerjaannya akan sangat membantu siswa sebagai panduan dalam mengerjakan soal dengan materi tersebut. Ketika mengerjakan soal yang sama, siswa dapat mengerjakan kembali tanpa melihat urutan karena siswa telah terbiasa dan memahami urutan pengerjaan yang telah diberikan guru sebelumnya. Urutan pengerjaan tersebut sangat memudahkan siswa dan mempercepat siswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Penyelesaian kasus 1 nomor 2, berdasarkan kasus tersebut, guru memberi langkah-langkah pengerjaan soal dan juga peserta didik kemudian diminta untuk mengulangi kembali langkah pengerjaan soal dengan tidak melihat urutannya. Metode ini erat kaitannya dengan teori behavioristik, dengan ciri guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Pada teori ini, guru cenderung untuk mendominasi pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Metode ini dapat diaplikasikan jika guru ingin memberikan evaluasi pembelajaran menggunakan soal yang diinginkan dengan pengkondisian yang telah dilakukan. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? 2. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Penyelesaian kasus 2. 1. Cara yang bisa dilakukan Rina adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Rina bisa membantu anak memahami konsep dasar seperti bilangan, penambahan, pengurangan, dan perkalian dengan memberikan contoh dan mengajarkan secara bertahap. Lalu melakukan latihan berhitung secara berulang-ulang dan mengajarkan peserta didik menggunakan metode yang sesuai. Dan yang terakhir, Rina harus selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta didiknya. 2. Hal ini disebabkan karena dalam kasus yang dihadapi Rina, strategi yang dilakukan memang memerlukan proses peniruan, pengamatan, dan latihan secara berulang-ulang. Sesuai dengan teori sosial kognitif yang meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan respon rangsangan positif. Dalam hal ini, modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Penyelesaian kasus yang ketiga. Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Pertimbangan Made adalah melihat latar belakang siswa melalui etniknya. Dan keputusan Made adalah memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Karena sekolah tersebut berada di wilayah Bali, dan pastinya mayoritas siswanya berasal dari etnik Bali yang kesehariannya atau lingkungannya berada di Bali, sehingga lebih mengetahui dan sedikit banyak pasti memiliki pengalaman terhadap lingkungannya, yaitu di Bali. Misalnya, seperti contohnya yaitu tempat wisata atau pantai dan makanan khas Bali. Jawaban yang kedua, pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang pantai dan makanan khas Bali dapat mendorong siswa untuk mengajukan beragam pertanyaan. Misalnya, makanan tersebut terbuat dari apa? Atau pasir pada pantai tersebut berwarna apa? Dan lain sebagainya. Hal inilah yang sedang dikonstruksikan siswa tentang pantai dan makanan khas Bali.
Berdasarkan hal tersebut, Made menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme, yaitu dengan mendorong siswa dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahaman terhadap masalah atau pertanyaan yang ada. Kesimpulan, teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori belajar behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, dan humanistik yang masing-masing memiliki konsep, ciri, dan prinsip tersendiri. Dalam prosesnya, teori belajar membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang, seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok. Yang selanjutnya yaitu saran. 1. Guru hendaknya dapat menerapkan teori-teori belajar dalam proses pembelajaran untuk semua mata pelajaran. 2. Agar pelaksanaan penerapan teori belajar berjalan dengan baik, maka digunakan media yang sesuai dan mendukung. 3. Penerapan teori belajar hendaknya diberikan dengan instruksi yang jelas sehingga peserta didik paham dan tidak bingung dalam penerapan strateginya nanti. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.